Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih menghidupi kehidupan kita dengan ada damai sejahtera. Karena ada banyak orang pada masa kini kehilangan damai sejahtera itu. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus dia memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan dunia bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketakutan mungkin merupakan sebuah perasaan yang sudah tidak asing bagi kita. Karena kita bisa saja, saudara ya, dalam hidup kita mengalami ketakutan itu sendiri. Saudara, ketakutan itu biasanya lahir dari perasaan tidak aman atau perasaan terancam, baik oleh orang tertentu, atau mungkin karena situasi dan kondisi. Saudara, ketakutan intinya merasa diri tidak aman, dan pasti saudara, ketakutan itu membuat kita merasa tidak nyaman. Nah saudara, ketakutan bisa lebih besar daripada objek yang kita takuti. Maksud saya adalah, ada kalanya objek yang kita takuti tidak sebesar ketakutan itu sendiri. Dan ketakutan itu, saudara, bisa jauh lebih dekat dengan kita dibanding objek yang kita takuti. Objek yang kita takuti, dia begitu jauh dari kita. Tetapi kita sudah dicengkram oleh ketakutan yang begitu dekat dengan kita. Saudara, ada banyak orang, dia bukan dibelenggu oleh situasi kondisi atau orang-orang yang ditakuti, tapi dia dibelenggu oleh ketakutannya sendiri. Saudara, karena itu saudara-saudara, firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru, sering Tuhan berkata, jangan takut. Karena ketakutan itu membuat seseorang terbelenggu di dalamnya. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara hari ini sedang di dalam ketakutan itu? Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang begitu mengerikan, itu memberikan satu dampak kepada murid-murid, satu kesedihan yang sangat mendalam. Namun bukan itu saja, saudara. Saudara, satu dampak yang lain adalah mereka mengalami ketakutan yang amat sangat dan mencekam terhadap orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, saudara, tidak heran, bagian firman Tuhan yang kita baca, murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul di sebuah tempat, tidak disebut namanya, dan mereka mengunci seluruh pintu-pintu yang ada. Dalam arti, mereka bersembunyi daripada orang-orang Yahudi. Saudara, ini berbeda sekali dengan masa lalu mereka. Mereka berjalan kemana-mana bersama Tuhan Yesus di publik tempat yang terbuka. Sekarang mereka menutup diri. Saudara, pada saat seperti itu, Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dia hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengajar kepada kita. Tidak perlu takut. Karena Kristus yang hidup itu, dia hadir bersama-sama dengan kita.
Setelah firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketakutan adalah sebuah respons yang wajar ketika seseorang menghadapi ancaman. Respon yang wajar ketika seseorang tahu bahwa situasi kondisi itu tidak kondusif. Saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dengan kumpul di satu tempat yang tidak disebut namanya, tidak disebut lokasinya, dan mereka mengunci semua pintu. Saudara, saya yakin ini sebuah respons yang wajar. Karena peristiwa penyaliban Yesus Kristus adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Saudara, bukan hanya mengerikan. Bukankah Simon Petrus ditanya oleh orang-orang di sekitar istana itu, saudara-saudara, bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya ketika ini disiaringkan ke murid-murid yang lain, ini bisa membuat suasana sangat mencekam. Karena mereka berpikir, mereka bisa menjadi sasaran untuk ditangkap juga. Saudara, ketika mereka berada di ruangan yang tidak disebut lokasinya, mereka sedang ketakutan. Saudara, Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup, Dia datang dan hadir bersama-sama dengan mereka. Meskipun seluruh pintu terkunci, namun Tuhan yang hidup tidak bisa dibatasi oleh ruangan. Tidak bisa dibatasi oleh pintu yang terkunci dari dalam. Saudara, Tuhan yang hidup, Dia hadir bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir, saudara-saudara, Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, inilah Tuhan kita. Saudara, kita tidak melihat Yesus Kristus yang hidup itu dengan kasat mata kita. Tetapi firman Tuhan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, supaya kita percaya, kita tahu, bukan dengan panca indera mata kita, tapi kita tahu karena firman Tuhan yang memberitahu kepada kita, bahwa Kristus, Dia tidak bisa dibatasi oleh ketakutan kita. Dia tidak bisa dibelenggu oleh pintu-pintu yang tertutup. Dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan Dia membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka Dia menunjukkan tangan yang berlobang paku itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau memberitahukan kepada murid-muridnya, kematian Tuhan Yesus bukan akhir segala-galanya. Tetapi kematian Yesus Kristus adalah untuk kebangkitannya dari antara orang mati. Yang memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Kristus, Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena itu, murid-murid tidak perlu khawatir. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, pesan ini pesan yang sangat kuat bagi kita. Apapun ketakutan saudara yang saudara hadapi, ancaman apapun yang saudara hadapi, mungkin dari orang tertentu atau situasi kondisi tertentu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat satu hal, Tuhan Yesus, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh kita jikalau tidak di dalam seizin Tuhan. Dia yang melindungi kita, Dia gembala kita yang baik. Yang kedua, saudara, firman Tuhan juga mau berkata supaya kita tidak perlu takut. Karena Kristus yang hidup itu mengutus kita dengan kuasa Roh Kudus dan dengan otoritasnya untuk memberitakan kabar baik. Saudara, firman Tuhan berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
Saudara, menarik sekali. Pengutusan yang Yesus berikan kepada murid-murid dalam keadaan mereka ketakutan. Tapi justru, saudara, pengutusan yang Yesus berikan kepada mereka memberitahukan satu hal. Kamu tidak perlu takut. Karena kamu adalah utusan-utusan Kristus. Dan saudara, jangan lupa, Sang Pengutus bertanggung jawab terhadap utusan-utusan yang Dia kirim. Sang Pengutus melindungi yang diutus. Karena yang diutus adalah representatif dari Sang Pengutus. Saudara, mengapa kita sebagai orang percaya tidak perlu takut apapun yang kita hadapi di dunia ini? Yesus Kristus memberitahukan, engkau dan saya adalah the ambassadors of Christ. Engkau adalah duta-duta Kristus. Engkau adalah representatif Kristus. Artinya apa? Artinya, apa yang terjadi dengan engkau ada kaitannya dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan mau berkata kepada kita, engkau tidak perlu takut karena aku mengutus engkau ke dalam dunia ini. Sama seperti Bapa mengutus Yesus. Dan saudara, ketika Dia mengutus kita, Dia tidak membiarkan kita tanpa kekuatan. Dia memberikan kita Roh Kudus dengan kuasanya. Bukan hanya Dia memberikan kuasa Roh Kudus yang sanggup menembus hati-hati yang keras, namun Dia memberikan kita otoritasnya. Maka Dia berkata, ketika engkau berkata dosa orang itu tetap, dia akan tetap dosanya. Ketika engkau berkata dosa diampuni. Saudara, itu bukan berarti kita menjadi Allah, tidak. Ini adalah mempunyai maksud di dalam pemberitaan Injil kepada orang lain. Saudara, ketika Injil diterima, maka terkonfirmasi oleh kita. Dosa dia diampuni. Disitulah kita berkata, dosamu diampuni. Kenapa? Karena Injil, di dalam Injil Yesus Kristus, ada pengampunan dosa. Tuhan memberikan kita otoritas. Tuhan memberikan kita kuasa. Sebagai utusan Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita berfungsi sebagai saksi Kristus. Dan kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu, apapun yang kita hadapi. Karena kita adalah duta-duta Kristus di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi mengkonfirmasi kepada kami. Kami tidak perlu takut. Karena Kristus yang hidup, Dia hadir dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut. Karena Kristus yang hidup mengutus kami menjadi duta-duta Kristus di tengah dunia ini. Dan Tuhan memberikan kami kuasa dan otoritas daripada-Mu. Sehingga dengan demikian kami boleh berfungsi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ketika kami menghadapi masalah kehidupan kami, ingatkan kami akan kehadiran-Mu. Ingatkan kami bahwa kami adalah utusan-Mu. Sehingga kami memiliki keberanian, iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.